Hujan deras tengah mengguyur kota. Malam itu, takdir mempertemukan seorang pemulung sederhana dengan seorang janda kaya raya yang mobilnya mogok. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah bantuan seorang pemulung bisa mengubah malam itu menjadi sesuatu yang tak terlupakan? Halo teman-teman, sebelum kita mulai, dari daerah mana saja kalian menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh drama dan emosi seperti ini. Siapkan diri kalian, karena malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Cerita ini penuh dengan drama, emosi, dan kejutan yang bikin penasaran. Hujan turun begitu deras malam itu. Setiap tetesnya memercik di jalanan yang sepi, membuat lampu jalan tampak berkedip-kedip dan jalanan menjadi licin. Angin malam menyapu daun-daun kering yang berserakan, menciptakan bunyi gemerisik yang menambah kesan sunyi dan sepi. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, seorang pemulung muda berjalan menenteng karung rongsoknya, berusaha secepat mungkin pulang sebelum tubuhnya basah kuyup. Pemulung itu, sederhana dan bersahaja, mengenakan jaket lusuh yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Wajahnya penuh dengan keringat dan tanah, tetapi matanya tetap bersinar dengan keteguhan. Meski hujan deras, ia tetap melangkah, tak peduli air yang menetes di wajahnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya berpikir tentang keluarga dan hidupnya yang penuh perjuangan. Namun, malam itu berbeda. Di tikungan jalan yang remang, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah mobil mewah terhenti di tepi jalan, lampu hazard berkedip-kedip di tengah hujan. Hujan deras membuat air menetes deras di kaca mobil. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah sosok seorang wanita di dalam mobil itu. Wajahnya cantik, riasan sempurna yang samar tertutup kaca basah, dan ekspresinya tampak panik. Pemulung itu berhenti sejenak, ragu-ragu. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan mengetuk jendela mobil dengan tangan yang basah dan dingin. "Permisi, Bu? Mobil Ibu kenapa? Mogok?" Tanyanya dengan suara sederhana tapi terdengar tegas. Wanita itu menoleh. Matanya melebar antara kaget dan tidak percaya. Ia melihat seorang pemulung, basah kuyup, berdiri di luar mobilnya yang mewah. Awalnya, keraguan menguasai pikirannya. Apa ia orang seperti dia bisa menolongku? Pikirnya. Namun hujan yang semakin deras dan mobil yang tak bisa bergerak membuatnya tak punya pilihan lain. Ya, mogok, jawab wanita itu akhirnya. Suaranya bergetar. Hujan membuatnya kedinginan dan tubuhnya menggigil. "Kalau bisa tolong perbaiki mobilku." Pemulung itu tersenyum tipis. Ia tahu alatnya terbatas, tapi hatinya ingin membantu. Ia membuka karung rongsoknya, mengambil beberapa alat sederhana yang selalu dibawanya. Obeng, kain lap, dan beberapa kabel cadangan. Dengan cekatan, ia memeriksa mesin mobil. Tangan-tangannya yang kasar dan penuh noda oli bekerja dengan sabar, walaupun hujan terus mengguyur dan membuat baju serta rambutnya basah. Sementara itu, wanita kaya itu menatapnya dari dalam mobil. Ada perasaan campur aduk, kagum, cemas, dan sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang pemulung sederhana bisa tampak begitu tenang dan cekatan dalam menghadapi mobil mewahnya? Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tulus dari pemulung ini. Sesuatu yang berbeda dari orang-orang kaya di sekitarnya yang biasanya hanya peduli pada uang dan status. Beberapa menit kemudian, mobil itu perlahan hidup kembali. Suara mesin yang menyala membuat wanita itu hampir menangis lega. Pemulung itu tersenyum, basah kuyup tapi tetap tenang. "Sudah, Bu. Mobilnya bisa jalan sekarang. Hati-hati di jalan licin," katanya sederhana. Wanita itu terdiam beberapa saat, matanya menatapnya tajam, seolah mencoba memahami siapa pemulung ini. "Terima kasih, sungguh, terima kasih," ucapnya akhirnya. Suaranya penuh kehangatan yang jarang ia rasakan. Tetapi malam itu, hujan masih deras, dan suasana tidak berhenti di sini. Ada sesuatu yang akan terjadi setelah malam ini, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hujan masih mengguyur deras ketika pemulung itu menepikan mobil di pinggir jalan untuk memastikan semuanya aman. Udara dingin menembus jaketnya yang tipis, tetapi hatinya tetap hangat oleh rasa lega karena mobil wanita itu kembali menyala.
Ia mengusap wajahnya yang basah, menatap wanita cantik di dalam mobil, dan berkata dengan lembut, "Kalau sudah bisa jalan, ibu sebaiknya pulang ke rumah." Wanita itu menunduk sebentar, menatap tangannya sendiri yang basah karena hujan. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kilatan rasa penasaran di matanya. Ia tidak menyangka, di tengah hujan deras dan malam yang sepi, seseorang seperti pemulung ini muncul di hadapannya. Ada perasaan aneh, bingung, cemas, tapi juga tersentuh oleh ketulusan pemulung itu. "Maaf, tapi, boleh saya tanya namanya siapa?" Ucap wanita itu akhirnya. Suaranya lembut namun sedikit canggung. Pemulung itu tersenyum tipis, sedikit malu. "Nama saya Agus, Bu. Senang bisa membantu." "Agus, senang bertemu denganmu, Agus," jawab wanita itu. Suaranya mengandung nada hangat yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Ia menatap Agus lebih lama dari biasanya, mencoba memahami sosok di hadapannya. Sosok sederhana, basah kuyup, tapi dengan aura yang berbeda dari orang-orang kaya yang selalu ada di sekelilingnya. Hujan semakin deras, dan mobil mewah itu mulai menepi lagi. Pemulung itu merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan sebelum pergi, karena melihat wanita itu masih terlihat panik. Ia mengangkat alisnya, mencoba menenangkan. "Kalau ibu mau, saya bisa menunggu sampai hujan agak reda. Saya pastikan ibu aman sampai bisa jalan." Wanita itu terkejut. Ia tidak menyangka pemulung ini bersedia menunggu di tengah hujan deras, tanpa pamrih. Ada rasa kagum yang tak ia sadari muncul dalam hatinya. Selama ini, hidupnya dikelilingi orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan uang dan statusnya. Tapi malam ini, seseorang yang sederhana dan tulus menatapnya tanpa menghakimi. "Terima kasih, Agus. Kamu orang baik," ucapnya akhirnya. Suaranya lembut namun bergetar. Ia merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak lama. Di tengah gemuruh hujan dan suara angin, kata-kata itu terdengar begitu hangat di telinga Agus. Agus mengangguk, tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, Bu. Itu memang tugas saya, atau mungkin hanya rasa ingin membantu. Tidak ada yang istimewa." Namun bagi wanita itu, ucapan Agus terasa luar biasa. Hatinya seolah tersentuh oleh ketulusan dan kesederhanaan yang jarang ia temui. Ia menatap Agus lebih lama, mencoba membaca siapa dia sebenarnya. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang muncul. Bagaimana seseorang seperti Agus bisa begitu sabar, begitu tulus, dan begitu berbeda dari semua orang yang biasa ia temui. Beberapa menit kemudian, hujan sedikit mereda. Wanita itu menyalakan wiper mobil dan menghela napas panjang. "Agus, apakah kamu mau ikut ke rumah saya? Hanya sebentar saja. Saya ingin memberi ucapan terima kasih yang lebih layak," katanya dengan hati-hati. Agus terkejut, menatap wanita itu dengan mata membulat. Tawaran itu terasa sangat tidak biasa. Ia hanya seorang pemulung sederhana. Sementara wanita ini seorang janda kaya dengan rumah megah dan kehidupan berbeda jauh dari dirinya. Namun, naluri kemanusiaannya mendorongnya untuk tetap sopan dan berkata, "Kalau ibu tidak keberatan, saya ikut, tapi hanya sebentar saja, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. Lega melihat Agus menerima ajakannya. Mobil itu mulai melaju pelan di jalanan yang basah, sementara Agus duduk di kursi penumpang dengan hati yang campur aduk, antara canggung, penasaran, dan sedikit takjub oleh suasana yang berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Di luar, hujan masih turun, menciptakan suasana misterius yang menambah ketegangan malam itu. Di dalam mobil, dua dunia yang berbeda, satu sederhana dan satu mewah, baru saja bertemu, dan pertemuan itu akan membuka jalan untuk sesuatu yang tak terduga. Malam itu bukan sekadar hujan deras biasa, tetapi awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mobil melaju perlahan di jalanan yang basah. Agus duduk di kursi penumpang, merasa canggung tapi tetap tenang. Di depannya, wanita kaya itu menatap jalan, matanya kadang melirik Agus dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Hujan malam itu membuat suasana semakin dramatis, dengan rintik air yang menempel di kaca mobil, suara wiper yang bersahut-sahutan, dan lampu jalan yang berkedip-kedip. "Agus, kamu, kenapa mau menolong aku? Aku kan orang kaya. Kamu, hanya pemulung," ucap wanita itu dengan nada lembut tapi terdengar bingung. Ada sedikit nada ragu, karena ia jarang menemukan seseorang yang mau menolongnya tanpa pamrih. Agus tersenyum tipis, menundukkan kepalanya sebentar sebelum menjawab. "Bu,
Saya tidak melihat siapa ibu. Yang saya lihat hanya seseorang yang membutuhkan bantuan. Tidak ada yang lain. Itu saja. Kata-kata sederhana itu membuat wanita itu terdiam. Ia menatap Agus dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan yang tulus dari hati seorang pemulung. Sesuatu di dalam dirinya terguncang. Rasa kagum bercampur rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Agus. Saat mobil memasuki jalan kompleks menuju rumah mewahnya, Agus membantu membuka pintu untuk wanita itu ketika ia hendak keluar. "Hati-hati, Bu. Lantai basah," katanya dengan nada rendah dan sopan, meski tubuhnya sendiri basah kuyup oleh hujan yang belum reda sepenuhnya. Wanita itu melangkah masuk rumahnya, dan seketika suasana mewah menyambutnya. Lampu kristal berkilau, perabotan mahal tertata rapi, dan lantai marmer mengkilap yang memantulkan cahaya. Agus hanya menatap sekeliling dengan rasa kagum dan canggung, merasa seperti berada di dunia yang jauh berbeda dari kesehariannya. Namun, ia tetap tenang dan fokus, menjaga sopan santun sambil mengikuti wanita itu. "Agus, sini duduk, aku akan membuatkan minum hangat," ucap wanita itu sambil berjalan ke arah dapur. Agus menunduk sopan dan duduk di kursi yang disediakan. Tubuhnya basah dan kedinginan, tapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Ia tahu malam ini, tugasnya bukan hanya sekadar membantu mobil, tapi juga menunjukkan ketulusan hati. Sambil menunggu minum hangat, wanita itu mulai berbicara. "Aku jarang bertemu orang yang seperti kamu, yang mau menolong tanpa pamrih, tanpa menanyakan uang atau imbalan apapun. Biasanya semua orang hanya melihat uang atau statusku. Tapi kamu, berbeda." Agus menatapnya sekilas, tersenyum tipis, dan berkata, "Mungkin karena hidup saya sederhana, Bu. Saya belajar menghargai setiap orang, tanpa memandang siapa mereka. Kalau saya bisa menolong, kenapa tidak?" Kata-kata Agus terdengar tulus. Wanita itu menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh. Kombinasi antara kagum, penasaran, dan sesuatu yang hangat di hatinya. Ia mulai merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang sederhana tapi tulus. Rasa nyaman itu jarang ia rasakan dalam kehidupannya yang dikelilingi orang-orang kaya yang sering berpura-pura. Tak lama kemudian, wanita itu datang membawa 2 gelas teh hangat. "Ini, untukmu," katanya sambil menyerahkan gelas kepada Agus. Aroma teh hangat memenuhi ruangan, menciptakan suasana intim dan hangat. Agus menerima gelas itu dengan tangan basah, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Bu. Ini sangat membantu," katanya sederhana. Tetapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa disembunyikan. Rasa hormat dan ketulusan yang tulus, yang membuat wanita itu semakin penasaran. Malam itu, hujan di luar masih terus mengguyur. Tapi di dalam rumah mewah itu, suasana menjadi berbeda. Ada kehangatan yang muncul dari ketulusan seorang pemulung sederhana dan rasa kagum seorang janda kaya yang jarang merasakan perhatian tulus. Tolongan Agus bukan sekadar fisik atau materi, tapi datang dari hati, dan malam itu menjadi bukti bahwa ketulusan bisa menyentuh siapapun, tanpa memandang status. Dan malam itu, bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi setelah pertemuan ini, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Malam itu, hujan perlahan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti halaman rumah mewah itu. Di dalam ruang tamu, suasana hangat tercipta dari cahaya lampu kristal yang memantul lembut di dinding dan lantai marmer yang berkilau. Agus duduk dengan sopan di kursi, memegang gelas teh hangat yang baru saja diberikan oleh wanita kaya itu. Setiap uap yang mengepul terasa menenangkan tubuhnya yang basah kuyup, namun hatinya tetap waspada dan canggung, terbiasa hidup sederhana di tengah kerasnya kehidupan kota. Wanita itu duduk di sofa empuk di depannya. Matanya masih menatap Agus dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemulung sederhana yang menolongnya. Ada ketenangan, kesabaran, dan ketulusan yang jarang ia temui pada orang-orang yang selama ini mengelilinginya. "Agus, aku ingin tahu tentang kamu," ucap wanita itu akhirnya, memecah keheningan yang sempat terjadi. Suaranya lembut, tapi ada nada ingin tahu yang kuat. "Bagaimana kamu bisa tetap sabar dan tenang, meski hidupmu pasti berat? Aku jarang bertemu orang yang seperti kamu." Agus menunduk sebentar, kemudian menatap wanita itu dengan mata yang jernih. "Bu, hidup memang keras.
Tapi saya belajar untuk tetap sabar dan menolong orang lain. Itu satu-satunya cara agar hidup tetap berarti. Kalau saya bisa membuat seseorang merasa lebih baik, walaupun hanya sebentar, itu sudah cukup. Wanita itu terdiam beberapa saat, merenungkan kata-kata Agus. Ada rasa kagum yang muncul, bercampur rasa penasaran. Selama ini, hidupnya dikelilingi orang-orang kaya yang sering berpura-pura ramah hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi malam ini, di hadapannya duduk seseorang yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ingin keuntungan. Hatinya terasa hangat dan nyaman, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Agus, kamu pasti punya banyak cerita, ya? Tanyanya lagi. Suaranya kini terdengar lebih lembut, seolah ingin mendekat tanpa disadari. Cerita tentang hidupmu, tentang perjuanganmu, aku ingin mendengar semuanya. Agus tersenyum tipis, sedikit malu. Bu, hidup saya memang sederhana. Tidak banyak cerita yang menarik. Hanya bekerja keras, mencari barang rongsokan, dan berusaha tetap bertahan. Wanita itu menatapnya lebih lama, ingin membaca setiap garis wajahnya. Tapi, Agus, dari cerita sederhana itu, aku bisa merasakan ketulusanmu. Aku bisa merasakan bahwa kamu berbeda dari orang-orang yang biasa aku temui. Rasanya, aneh, tapi menyenangkan. Agus mengangguk, masih tersenyum. Terima kasih, Bu. Itu sudah membuat malam ini terasa hangat. Sejenak, keduanya terdiam. Hanya terdengar suara hujan yang mulai reda di luar dan suara wiper mobil yang lama-lama berhenti. Suasana begitu tenang, seolah dunia di luar rumah itu lenyap dan hanya tersisa mereka berdua dalam ruang kecil yang hangat dan intim. Wanita itu meneguk teh hangatnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih jauh. Agus, aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harta dan kemewahan, tapi tetap merasa bahagia. Aku selalu dikelilingi orang-orang yang peduli pada kekayaanku, tapi malam ini, aku merasa ada sesuatu yang tulus dari dirimu. Aku penasaran, bagaimana rasanya hidup seperti itu? Agus menatap wanita itu, matanya jernih dan tulus. Bu, hidup sederhana memang tidak mudah. Tapi ada hal yang lebih berharga daripada uang, kejujuran, ketulusan, dan kemampuan untuk menolong orang lain. Itu yang membuat hidup saya berarti. Dan malam ini, membantu ibu, membuat saya merasa berharga. Wanita itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia merasa nyaman bercerita dan mendengarkan. Ada hubungan yang mulai terbentuk, bukan karena status atau harta, tapi karena ketulusan dan perhatian yang tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dihargai bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sebagai manusia biasa. Agus, terima kasih sudah menolongku malam ini. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Ucapnya, suaranya lembut tapi penuh emosi. Aku merasa hidupku sedikit berubah setelah bertemu denganmu. Agus tersenyum, meneguk teh hangatnya, dan menjawab dengan rendah hati. Tidak perlu, Bu. Hanya dengan melihat ibu aman dan tenang, itu sudah cukup bagi saya. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang hangat, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Kedua dunia yang berbeda, satu sederhana dan satu mewah, bertemu dalam satu ruangan, tercipta hubungan yang penuh rasa penasaran, hormat, dan ketulusan. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dan di luar jendela, hujan yang perlahan reda menambah suasana magis, seolah malam itu sendiri menandai pertemuan tak terduga yang akan membekas selamanya di hati mereka. Malam itu, hujan perlahan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti halaman rumah mewah itu. Di dalam ruang tamu, suasana hangat tercipta dari cahaya lampu kristal yang memantul lembut di dinding dan lantai marmer yang berkilau. Agus duduk dengan sopan di kursi, memegang gelas teh hangat yang baru saja diberikan oleh wanita kaya itu. Setiap uap yang mengepul terasa menenangkan tubuhnya yang basah kuyup, namun hatinya tetap waspada dan canggung, terbiasa hidup sederhana di tengah kerasnya kehidupan kota. Wanita itu duduk di sofa empuk di depannya. Matanya masih menatap Agus dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemulung sederhana yang menolongnya. Ada ketenangan, kesabaran, dan ketulusan yang jarang ia temui pada orang-orang yang selama ini mengelilinginya. Agus, aku ingin tahu tentang kamu, ucap wanita itu akhirnya,
memecah keheningan yang sempat terjadi. Suaranya lembut, tapi ada nada ingin tahu yang kuat. Bagaimana kamu bisa tetap sabar dan tenang, meski hidupmu pasti berat? Aku jarang bertemu orang yang seperti kamu. Agus menunduk sebentar, kemudian menatap wanita itu dengan mata yang jernih. Bu, hidup memang keras. Tapi saya belajar untuk tetap sabar dan menolong orang lain. Itu satu-satunya cara agar hidup tetap berarti. Kalau saya bisa membuat seseorang merasa lebih baik, walaupun hanya sebentar, itu sudah cukup. Wanita itu terdiam beberapa saat, merenungkan kata-kata Agus. Ada rasa kagum yang muncul, bercampur rasa penasaran. Selama ini, hidupnya dikelilingi orang-orang kaya yang sering berpura-pura ramah hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi malam ini, di hadapannya duduk seseorang yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ingin keuntungan. Hatinya terasa hangat dan nyaman, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Agus, kamu pasti punya banyak cerita, ya? Tanyanya lagi. Suaranya kini terdengar lebih lembut, seolah ingin mendekat tanpa disadari. Cerita tentang hidupmu, tentang perjuanganmu, aku ingin mendengar semuanya. Agus tersenyum tipis, sedikit malu. Bu, hidup saya memang sederhana. Tidak banyak cerita yang menarik. Hanya bekerja keras, mencari barang rongsokan, dan berusaha tetap bertahan. Wanita itu menatapnya lebih lama, ingin membaca setiap garis wajahnya. Tapi, Agus, dari cerita sederhana itu, aku bisa merasakan ketulusanmu. Aku bisa merasakan bahwa kamu berbeda dari orang-orang yang biasa aku temui. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Agus mengangguk, masih tersenyum. Terima kasih, Bu. Itu sudah membuat malam ini terasa hangat. Sejenak, keduanya terdiam. Hanya terdengar suara hujan yang mulai reda di luar dan suara wiper mobil yang lama-lama berhenti. Suasana begitu tenang, seolah dunia di luar rumah itu lenyap dan hanya tersisa mereka berdua dalam ruang kecil yang hangat dan intim. Wanita itu meneguk teh hangatnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih jauh. Agus, aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harta dan kemewahan, tapi tetap merasa bahagia. Aku selalu dikelilingi orang-orang yang peduli pada kekayaanku, tapi malam ini, aku merasa ada sesuatu yang tulus dari dirimu. Aku penasaran, bagaimana rasanya hidup seperti itu? Agus menatap wanita itu, matanya jernih dan tulus. Bu, hidup sederhana memang tidak mudah. Tapi ada hal yang lebih berharga daripada uang, kejujuran, ketulusan, dan kemampuan untuk menolong orang lain. Itu yang membuat hidup saya berarti. Dan malam ini, membantu ibu, membuat saya merasa berharga. Wanita itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia merasa nyaman bercerita dan mendengarkan. Ada hubungan yang mulai terbentuk, bukan karena status atau harta, tapi karena ketulusan dan perhatian yang tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dihargai bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sebagai manusia biasa. Agus, terima kasih sudah menolongku malam ini. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Ucapnya, suaranya lembut tapi penuh emosi. Aku merasa hidupku sedikit berubah setelah bertemu denganmu. Agus tersenyum, meneguk teh hangatnya, dan menjawab dengan rendah hati. Tidak perlu, Bu. Hanya dengan melihat ibu aman dan tenang, itu sudah cukup bagi saya. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang hangat, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Kedua dunia yang berbeda, satu sederhana dan satu mewah, bertemu dalam satu ruangan, tercipta hubungan yang penuh rasa penasaran, hormat, dan ketulusan. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dan di luar jendela, hujan yang perlahan reda menambah suasana magis, seolah malam itu sendiri menandai pertemuan tak terduga yang akan membekas selamanya di hati mereka. Hujan di luar rumah akhirnya mulai mereda sepenuhnya, meninggalkan jalanan basah yang memantulkan lampu-lampu jalan seperti permata. Di dalam rumah mewah itu, suasana hangat masih terasa. Agus duduk di kursi sambil menyesap teh hangatnya, sementara wanita kaya itu berjalan mondar-mandir sebentar, tampak gelisah dan berpikir. Agus menatap sekeliling rumah dengan rasa kagum yang campur aduk, antara takjub dan canggung. Semua terlihat begitu mewah, dari lampu kristal yang berkilau, sofa empuk, hingga lukisan mahal yang menghiasi dinding.
Namun, ia tetap menjaga sikap sederhana dan sopan, tidak pernah menunjukkan rasa kagumnya secara berlebihan. Ia tahu malam ini bukan tentang penampilan, tapi tentang ketulusan dan perhatian yang tulus. Setelah beberapa saat, wanita itu duduk di sofa, menatap Agus dengan mata yang penuh pertimbangan. "Agus, aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin terdengar aneh," ucapnya, suaranya lembut tapi mengandung ketegangan yang jelas. "Aku ingin kamu ikut ke rumahku, untuk sebentar saja. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara layak, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin aku tunjukkan padamu." Agus terkejut, matanya membulat sejenak. Tawaran itu terasa sangat tidak biasa. Ia hanya seorang pemulung sederhana, sedangkan wanita di hadapannya seorang janda kaya dengan rumah megah, mobil mewah, dan kehidupan yang jauh berbeda dari dirinya. Namun, ia menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah tapi sopan, "Kalau ibu tidak keberatan, saya akan ikut. Tapi, hanya sebentar saja, Bu." Wanita itu tersenyum tipis, lega melihat Agus menerima ajakannya. Senyum itu terlihat hangat, namun juga membawa sedikit rasa penasaran. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin ia bagikan, tentang kehidupannya, tentang rasa kesepian, dan tentang ketulusan yang jarang ia temui di dunia mewahnya. Mobil mewah itu kembali dinyalakan, dan Agus duduk di kursi penumpang dengan hati yang campur aduk. Canggung, kagum, tapi juga penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, jalanan basah masih memantulkan cahaya lampu, menciptakan suasana magis yang menegangkan sekaligus menenangkan. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya berbicara ringan, tentang hujan yang baru reda, tentang kondisi jalanan, dan sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Tapi ada ketegangan emosional yang tak bisa diabaikan. Wanita itu terus menatap Agus dari sudut matanya, mencoba menebak siapa sebenarnya pemulung sederhana yang duduk di hadapannya. Ada perasaan aneh, kagum, penasaran, tapi juga sedikit gugup. Sesampainya di rumah, Agus membantu membuka pintu mobil untuk wanita itu. Ia tetap sopan dan menjaga jarak, meskipun ia penasaran dengan kehidupan mewah yang akan ia lihat lebih dekat. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah ringan, kemudian menoleh dan berkata, "Agus, ikutlah ke ruang tamu, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Agus mengikuti dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail rumah yang luas dan elegan. Suasana hangat terasa di setiap sudut ruangan, seolah malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Wanita itu menatap Agus sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Agus, aku jarang bertemu orang yang tulus seperti kamu. Malam ini, aku ingin mengapresiasi ketulusanmu. Aku ingin kamu merasa dihargai, walaupun kamu hanya pemulung sederhana." Agus menunduk sopan, tersenyum tipis, dan berkata, "Bu, hanya dengan melihat ibu aman dan tenang, saya sudah merasa dihargai. Itu cukup bagi saya." Wanita itu tersenyum, tapi ada kilatan emosi yang sulit disembunyikan. Ia merasa hangat dan terhibur oleh ketulusan Agus, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan kepura-puraan. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Bagaimana bisa seseorang seperti Agus, sederhana tapi tulus, mampu menyentuh hati yang sudah lama kering karena kesepian dan kepura-puraan dunia mewah? Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Wanita itu mulai membuka diri tentang kesibukannya, tekanan dari keluarga dan lingkungan sosialnya, dan rasa kesepian yang ia rasakan meski dikelilingi kemewahan. Agus mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, hanya memberi perhatian tulus. Malam itu terasa berbeda. Bukan sekadar malam biasa, tapi malam di mana dua dunia yang berbeda, satu sederhana dan satu mewah, bertemu, saling memahami, dan membentuk hubungan yang akan mengubah hidup mereka. Tolongan Agus bukan hanya fisik, tapi datang dari hati, dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang akan terus membekas di hati mereka berdua. Di luar jendela, hujan telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan malam yang tenang. Tapi di dalam rumah, suasana penuh emosi dan ketegangan, seperti menandai bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pintu rumah itu terbuka lebar, menyambut Agus dan wanita kaya itu dengan interior yang begitu mewah, hingga membuat Agus sesaat terdiam. Cahaya lampu kristal yang hangat memantul di lantai marmer, menyoroti setiap sudut rumah yang rapi dan elegan. Sofa empuk tersusun rapi, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding,
dan aroma wangi khas parfum mahal memenuhi ruangan. Dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sebagai pemulung sederhana kini terbentang di depan matanya. Agus menatap sekeliling dengan kagum, namun tetap menjaga sikapnya yang sederhana. Ia menunduk beberapa kali, menyapa sopan, dan berusaha tidak menunjukkan kekagumannya secara berlebihan. Malam itu, ia tahu bahwa fokusnya bukan pada kemewahan, melainkan pada wanita yang menemaninya dan kesempatan untuk tetap tulus. "Agus, ini rumahku," ucap wanita itu, suaranya lembut namun penuh kebanggaan. "Aku ingin kamu merasa nyaman, jadi jangan takut atau sungkan di sini." Agus tersenyum tipis, menanggapi dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Rumah ini sangat indah. Tapi yang lebih penting, Ibu terlihat tenang malam ini. Itu yang membuat saya merasa nyaman juga." Wanita itu menatap Agus sejenak, terkejut sekaligus tersentuh oleh ketulusannya. Tidak banyak orang yang memperhatikan perasaan orang lain, apalagi orang sederhana seperti dirinya. Malam itu, ada perasaan hangat yang tumbuh perlahan, antara kagum, penasaran, dan rasa aman yang jarang ia rasakan. Mereka berjalan menyusuri ruang tamu menuju ruang keluarga yang lebih besar. Agus memperhatikan setiap detail. Lampu gantung mewah yang memantulkan cahaya lembut, karpet tebal yang menambah kesan hangat, rak-rak buku berisi koleksi langka, hingga jendela besar yang menampilkan pemandangan halaman rumah yang luas. Semua begitu berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. "Agus, aku ingin menunjukkan sesuatu yang jarang aku tunjukkan pada orang lain," kata wanita itu sambil berjalan menuju sebuah lorong yang terlihat lebih privat. "Ini, ruang pribadiku." Agus mengikuti dengan hati-hati. Setiap langkah terasa canggung, tapi ia berusaha tetap sopan dan tenang. Ia tahu malam itu bukan sekadar tentang kemewahan, tapi tentang kesempatan untuk mendekat secara tulus. Wanita itu membuka pintu kamar pribadi yang tampak hangat, dengan lampu lembut dan dekorasi yang elegan namun nyaman. "Di sini, aku merasa lebih aman dan bisa menjadi diri sendiri," ucapnya sambil menatap Agus. "Aku ingin kamu tahu, malam ini bukan sekadar tentang bantuanmu tadi. Aku ingin kamu memahami sisi lain dari hidupku, sisi yang jarang dilihat orang." Agus menunduk sebentar, kemudian menatapnya dengan mata tulus. "Bu, saya hanya ingin membantu dan membuat ibu merasa aman. Itu sudah cukup bagi saya. Saya tidak mengharapkan apapun selain ketenangan ibu." Kata-kata Agus membuat wanita itu tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh oleh ketulusan seorang pemulung sederhana yang berani masuk ke dunia mewahnya dengan hati yang tulus dan tidak sombong. Malam itu, perasaan yang jarang ia rasakan mulai muncul. Kehangatan, rasa aman, dan ketenangan emosional. Mereka duduk di ruang keluarga, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Wanita itu menceritakan tekanan yang ia rasakan dalam lingkungan sosialnya, ekspektasi yang selalu tinggi, dan rasa kesepian meski dikelilingi kemewahan. Agus mendengarkan dengan sabar, memberi perhatian tanpa menghakimi, dan sesekali tersenyum untuk membuatnya merasa nyaman. "Agus, aku tidak tahu kenapa aku merasa nyaman berbicara denganmu," ucap wanita itu akhirnya. "Biasanya aku merasa kesepian, bahkan dikelilingi banyak orang. Tapi malam ini, aku merasa tenang. Kamu membuatku merasa aman, meski kita dari dunia yang berbeda." Agus menatapnya sekilas, tersenyum tipis. "Bu, itu karena saya melihat ibu sebagai manusia, bukan sebagai orang kaya. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Malam ini, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan." Malam itu berlanjut dengan suasana hangat yang jarang terjadi dalam kehidupan wanita kaya itu. Dunia Agus yang sederhana dan dunia mewah wanita itu bertemu dalam harmoni, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan perhatian yang tulus. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan di luar jendela, langit malam yang kini jernih memantulkan cahaya bulan ke halaman rumah. Hujan yang baru reda seolah memberikan selamat datang bagi pertemuan tak terduga ini. Malam di mana dua dunia berbeda bertemu dan membuka jalan bagi kisah yang akan terus berkembang. Malam itu suasana rumah mewah semakin terasa hangat, namun ada ketegangan yang tak terlihat dari luar. Agus duduk di kursi ruang keluarga, matanya mengikuti setiap gerakan wanita kaya itu. Hujan telah berhenti, tetapi udara malam yang lembab dan tenang menambah sensasi dramatis. Lampu-lampu lembut memantul di lantai marmer,
menciptakan bayangan yang menari di dinding, seolah ikut menyaksikan malam yang penuh ketegangan ini. Wanita itu berjalan mondar-mandir sebentar sebelum kembali duduk di sofa. Ada rasa gelisah di matanya, campur aduk antara penasaran dan keinginan untuk lebih mengenal Agus. "Agus, aku penasaran," ucapnya akhirnya, suara lembut tapi tegas. "Apa yang membuatmu tetap tulus dan sabar, meski hidupmu jelas jauh lebih sulit dibanding hidupku?" Agus menunduk sebentar, menyesap teh hangatnya, lalu menatap wanita itu dengan mata yang jernih dan tulus. "Bu, hidup memang keras. Tapi saya percaya, ketulusan dan perhatian kepada orang lain membuat hidup lebih berarti. Malam ini, membantu ibu, itu bukan sekadar kewajiban, tapi sesuatu yang membuat hati saya tenang. Tidak ada yang lebih berharga daripada melihat orang lain aman dan nyaman." Wanita itu terdiam sejenak. Ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Rasa kagum bercampur penasaran, dan sedikit rasa takut karena ia tidak terbiasa membuka diri pada orang yang berasal dari dunia yang begitu berbeda. Namun, malam itu, ketulusan Agus membuatnya merasa nyaman, seolah ia bisa melepaskan topeng sosial yang selama ini selalu dikenakan. Mereka mulai berbicara lebih dalam. Wanita itu menceritakan tekanan yang ia rasakan sebagai janda kaya, harus selalu tampil sempurna, ekspektasi dari keluarga dan lingkungan sosial, dan rasa kesepian yang selalu menghantui meski dikelilingi kemewahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya diucapkan dengan hati-hati, seolah takut Agus menilai atau menghakimi. Agus mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong, tanpa menghakimi, hanya sesekali tersenyum untuk membuatnya merasa nyaman. "Bu, saya bisa merasakan betapa beratnya hidup ibu. Tapi saya percaya, ketulusan dan perhatian orang lain bisa membuat hati lebih tenang. Malam ini, ibu tidak sendiri," ucapnya lembut, matanya menatap wanita itu dengan tulus. Suasana semakin tegang ketika wanita itu menatap Agus lebih lama, mencoba menilai siapa pemuda sederhana ini. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya. Kagum, penasaran, tapi juga sedikit gugup. Bagaimana bisa seseorang dari dunia yang begitu berbeda mampu membuat hatinya bergetar dan merasa aman? Malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketulusan, sesuatu yang mulai mengikat emosi mereka berdua. Agus tersenyum tipis, mencoba mencairkan ketegangan. "Bu, jangan terlalu serius. Malam ini, kita hanya berbicara. Tidak perlu memikirkan yang lain. Yang penting, ibu bisa merasa nyaman." Wanita itu menghela napas panjang. Ia merasa lega sekaligus terkejut oleh ketenangan Agus. Selama ini, ia jarang bertemu orang yang bisa membuatnya merasa aman, nyaman, dan tetap dihargai tanpa motif tersembunyi. Malam itu, ia mulai membuka hati sedikit demi sedikit, membiarkan ketegangan perlahan berubah menjadi kehangatan. Seiring waktu, percakapan mereka menjadi lebih hangat dan intim. Mereka tertawa ringan, saling berbagi cerita kecil, dan sesekali berbicara tentang pengalaman hidup masing-masing. Agus menceritakan sedikit tentang kehidupan sederhananya, bagaimana ia bekerja sebagai pemulung, menghadapi tantangan sehari-hari, dan tetap berusaha menolong orang lain. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, sesekali menatapnya dengan kagum dan rasa penasaran yang semakin dalam. Namun, di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Malam itu seolah menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda, satu sederhana dan satu mewah. Kedua hati itu mulai terhubung, perlahan tapi pasti, membentuk ikatan emosional yang tak terduga. Rasa penasaran dan ketegangan yang muncul malam itu menandai awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Ketika jam menunjukkan tengah malam, keduanya diam sejenak, hanya saling menatap. Hujan yang berhenti, cahaya lampu lembut, dan suasana hangat rumah mewah itu menciptakan momen yang penuh dramatis. Momen yang akan terus diingat oleh Agus dan wanita kaya itu. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah malam yang menegangkan sekaligus penuh kehangatan. Malam yang akan menjadi titik awal dari perubahan dalam hidup mereka berdua. Dan di luar jendela, langit malam yang gelap mulai dihiasi bintang-bintang kecil. Seolah alam pun ikut menyaksikan malam yang penuh ketegangan dan keajaiban ini. Malam itu, dua dunia berbeda bertemu, dan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan telah dimulai. Malam itu suasana di ruang keluarga terasa semakin hangat, namun ada aura tegang yang samar. Agus duduk di kursi dengan postur sederhana, sementara wanita kaya itu berjalan mondar-mandir sebentar, menenangkan diri.
Ia menatap Agus dari sudut matanya, merasa bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Agus, aku ingin jujur padamu, ucap wanita itu akhirnya. Suaranya lembut tapi terdengar tegang. Aku jarang berbicara tentang ini dengan siapapun, karena aku takut orang-orang menilai atau memanfaatkan rahasiaku. Tapi malam ini, aku merasa berbeda. Aku merasa bisa mempercayaimu. Agus menunduk sebentar, menatapnya dengan mata tulus. Bu, saya mendengarkan. Tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin ibu merasa lega dan tenang. Wanita itu menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Agus, aku kehilangan suamiku beberapa tahun lalu. Aku menikah muda, dan meski awalnya bahagia, kehidupan pernikahan kami ternyata penuh dengan konflik dan rahasia yang tidak bisa aku bagikan pada siapapun. Aku menjadi janda muda dengan tanggung jawab besar, hidup dalam kemewahan tapi juga kesepian. Banyak orang mengira hidupku sempurna, tapi sebenarnya, aku merasa hampa dan sering kesepian. Agus mendengarkan dengan sabar, hatinya tergerak oleh cerita itu. Ia bisa merasakan beban emosional yang wanita ini pikul selama bertahun-tahun. Bu, saya bisa merasakan kesedihan dan kesendirian ibu. Kehilangan orang yang dicintai memang sangat berat. Apalagi jika harus menghadapi dunia yang penuh tekanan dan ekspektasi, ucap Agus lembut. Wanita itu menatap Agus, matanya mencari pemahaman. Aku selalu berpura-pura kuat, Agus, di depan semua orang. Tapi malam ini, aku ingin bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus menutupi perasaan. Aku ingin seseorang melihatku sebagai manusia, bukan hanya sebagai janda kaya. Agus tersenyum tipis, menunduk sebentar. Bu, saya melihat ibu sebagai manusia, bukan sebagai harta atau status. Setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan didengar. Malam ini, ibu tidak sendirian. Saya di sini untuk mendengarkan, bukan menghakimi. Mata wanita itu berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa lega. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya, sebuah kepercayaan yang jarang ia rasakan terhadap seseorang. Malam itu menjadi momen emosional yang menghubungkan dua dunia berbeda. Satu sederhana dan satu mewah, satu penuh ketulusan dan satu penuh rahasia yang selama ini tersembunyi. Agus kemudian bertanya lembut, Bu, apakah ada hal lain yang ingin ibu ceritakan? Sesuatu yang mungkin bisa meringankan beban di hati ibu. Wanita itu menatap Agus dengan penuh pertimbangan. Ia tahu malam ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah malam di mana ia bisa membuka hatinya tanpa takut dinilai. Agus, selama ini aku merasa dunia mewahku hanyalah topeng. Banyak orang yang ingin memanfaatkan aku karena uang atau status, tapi aku merasa sendiri. Malam ini, aku merasa ada seseorang yang tulus peduli padaku, dan itu membuatku ingin jujur padamu. Agus mengangguk, tetap menatapnya dengan tulus. Bu, saya senang bisa berada di sini malam ini. Saya percaya, ketulusan dan perhatian bisa mengubah malam ini menjadi sesuatu yang berarti. Tidak ada yang lebih penting selain melihat ibu merasa lega dan nyaman. Mereka terdiam beberapa saat, hanya saling menatap. Suasana di ruang keluarga menjadi hening, penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Wanita itu merasa lega karena akhirnya bisa berbicara dari hati ke hati, dan Agus merasa hatinya tersentuh oleh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Malam itu bukan sekadar percakapan biasa. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka, dan dengan terbukanya rahasia itu, ada ikatan emosional yang terbentuk. Dua dunia berbeda, satu sederhana dan satu mewah, mulai saling memahami, saling menghargai, dan membentuk hubungan yang lebih dalam dari sekadar pertemuan malam itu. Agus tersenyum tipis, memecah keheningan. Bu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Dengan ketulusan, kejujuran, dan perhatian, kita bisa menghadapi hidup yang penuh tantangan ini bersama-sama, walaupun dunia kita berbeda. Wanita itu menatap Agus dengan mata berkaca-kaca, perasaan campur aduk antara lega, kagum, dan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, rahasia yang terpendam bertahun-tahun akhirnya terbuka, dan itu menandai awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua, perubahan yang akan terus berkembang di episode berikutnya. Di luar jendela, malam tetap tenang, langit gelap mulai dihiasi bintang-bintang kecil. Suasana magis itu seolah menyaksikan malam di mana rahasia terungkap,
Dan sebuah ikatan baru tercipta antara dua hati yang berbeda, dua dunia yang berbeda, tetapi kini mulai saling memahami dan menghargai satu sama lain. Malam itu suasana rumah terasa hangat dan tenang, berbeda dari riuhnya dunia luar. Agus duduk di kursi ruang keluarga, matanya mengikuti setiap gerakan wanita kaya itu. Percakapan panjang tentang rahasia hidup dan ketulusan yang mereka bagi malam sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Ada ikatan yang terbentuk, perlahan tapi pasti, meski mereka berdua belum sepenuhnya menyadarinya. Wanita itu berjalan mondar-mandir sebentar, memikirkan percakapan malam tadi. Ia merasa lega telah membuka rahasianya, tetapi ada perasaan baru yang muncul, perasaan kagum, nyaman, dan anehnya, penasaran terhadap Agus. Selama ini, ia jarang merasakan ketulusan dari seseorang yang berasal dari dunia berbeda. Malam itu, hati yang lama kosong mulai terasa hangat. Agus menatapnya dari kursi, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap wanita itu malam ini. Ia tampak lebih rileks, lebih lembut, dan matanya memancarkan rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Agus tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa ketulusan yang ia berikan malam sebelumnya mulai menembus tembok hati wanita itu. Agus, terima kasih sudah mendengarkanku malam tadi, ucap wanita itu akhirnya, duduk kembali di sofa. Suaranya lembut, tapi terdengar tulus. Aku merasa lega, dan, entahlah, ada sesuatu yang membuatku nyaman saat berbicara denganmu. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Agus menunduk sebentar, kemudian menatap wanita itu dengan mata tulus. Bu, saya senang bisa membantu. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat ibu merasa lega dan tenang. Malam ini adalah malam yang berarti bagi kita berdua. Wanita itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada ikatan yang mulai terbentuk, ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dua dunia berbeda, satu sederhana dan satu mewah, perlahan mulai dekat, meski mereka belum sepenuhnya menyadari kedekatan yang sedang tumbuh. Agus kemudian berdiri, menghampiri rak buku di ruang keluarga. Ia mengambil sebuah buku tua yang ternyata menarik perhatian wanita itu. Ini salah satu buku favorit saya, Bu. Mungkin ibu tertarik untuk membaca? Ucap Agus sambil menyerahkan buku itu. Wanita itu menerima buku dengan tangan gemetar sedikit, merasa tersentuh oleh perhatian sederhana Agus. Agus, kamu selalu tahu bagaimana membuat seseorang merasa dihargai, meski dengan hal-hal kecil seperti ini, katanya lembut. Ia membuka halaman buku dan membaca beberapa baris, kemudian menatap Agus lagi. Aku merasa, kita mulai dekat tanpa sadar. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman di dekatmu. Agus tersenyum tipis, menatap matanya. Bu, kadang kedekatan itu muncul dari ketulusan. Saat kita berbicara dari hati ke hati, dunia luar tidak lagi penting. Malam ini, ibu dan saya bisa menjadi diri sendiri. Wanita itu menunduk sejenak, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh. Ada rasa kagum, nyaman, dan rasa aman yang perlahan mengikat hatinya pada Agus. Ia menyadari bahwa malam-malam seperti ini jarang ia rasakan dalam hidupnya yang mewah namun sepi. Kedekatan yang mereka rasakan muncul dari ketulusan, perhatian, dan pengertian, bukan karena status, uang, atau kepura-puraan. Agus duduk kembali di kursi, menjaga jarak sopan tapi tetap dekat secara emosional. Ia merasakan bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemanan. Kedekatan itu muncul tanpa disadari, dari percakapan, perhatian, dan ketulusan yang mereka bagi malam demi malam. Wanita itu akhirnya menatap Agus. Matanya penuh emosi yang sulit dijelaskan. Agus, aku merasa, entahlah, seperti aku bisa percaya padamu. Aku bisa menjadi diriku sendiri di dekatmu. Malam ini, aku merasa dekat dengan seseorang, dan itu membuatku bahagia. Agus tersenyum tipis. Hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Bu, saya senang bisa membuat ibu merasa bahagia. Itu sudah cukup bagi saya. Kedekatan ini bukan tentang dunia kita, tapi tentang hati yang saling memahami. Malam itu berlanjut dengan percakapan ringan dan tawa kecil. Namun setiap kata yang keluar terasa penuh makna. Kedekatan yang muncul tanpa disadari menandai perubahan besar dalam hubungan mereka. Dua dunia berbeda, satu sederhana dan satu mewah, mulai saling memahami, saling menghargai,
dan perlahan menumbuhkan ikatan emosional yang mendalam. Di luar jendela, langit malam tampak jernih dengan cahaya bintang yang lembut. Suasana malam yang tenang dan damai seolah menyaksikan dua hati yang berbeda, mulai dekat tanpa disadari. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam di mana kedekatan tumbuh, ketulusan membentuk ikatan, dan kisah mereka memasuki babak yang lebih dalam menjelang akhir perjalanan. Malam itu, suasana rumah mewah terasa lebih hangat dan intim daripada sebelumnya. Lampu lembut memantul di lantai marmer yang mengkilap, menciptakan bayangan yang menari perlahan di dinding. Agus duduk di kursi ruang keluarga, matanya mengikuti setiap gerakan wanita kaya itu. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Wanita itu berdiri di dekat jendela besar, menatap langit malam yang gelap tapi dipenuhi bintang. Hujan yang sebelumnya turun deras kini telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan udara segar yang menenangkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaan yang campur aduk. Rasa lega, kagum, penasaran, dan sedikit gugup. Agus, aku ingin mengucapkan terima kasih, ucapnya akhirnya. Suaranya lembut tapi penuh emosi. Malam ini, aku merasa hidupku berubah. Aku bisa membuka hatiku padamu, sesuatu yang jarang aku lakukan sebelumnya. Agus menunduk sebentar, kemudian menatap wanita itu dengan mata tulus. Bu, saya hanya ingin melihat ibu aman, nyaman, dan bahagia. Tidak ada yang lebih berharga bagi saya selain melihat senyum itu di wajah ibu. Malam ini, bagi saya, juga sangat berarti. Wanita itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada ikatan emosional yang begitu kuat, tumbuh dari ketulusan Agus yang sederhana tapi tulus. Selama ini, hidupnya dikelilingi orang-orang yang hanya peduli pada harta dan status. Namun malam ini, ia menemukan seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Agus berdiri perlahan, mendekat dengan langkah sopan tapi mantap. Bu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Dunia saya yang sederhana dan dunia ibu yang mewah. Bisa bertemu, saling memahami, dan saling menghargai. Wanita itu menatap Agus, hati dan pikirannya bergetar. Ia menyadari bahwa kedekatan yang mereka rasakan bukan sekadar kebetulan. Ada ketulusan, perhatian, dan pengertian yang tumbuh dari malam ke malam, membawa mereka lebih dekat tanpa disadari. Malam ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam mulai terjalin di antara mereka. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Agus tersenyum tipis, matanya jernih dan tulus. Bu, saya tidak pernah berharap apapun dari malam ini. Saya hanya ingin melihat ibu merasa bahagia. Tapi, jika ibu merasakan hal yang sama, saya akan sangat senang bisa tetap berada di sisi ibu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang peduli dengan sepenuh hati. Wanita itu menunduk sebentar, mencoba menahan perasaannya yang mulai tumbuh kuat. Rasa kagum, nyaman, dan hangat bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa malam ini adalah titik balik, momen di mana hatinya mulai terbuka sepenuhnya. Ia tersenyum, matanya bersinar lembut. Agus, aku juga merasa nyaman di dekatmu. Aku bisa menjadi diriku sendiri di hadapanmu, dan itu sesuatu yang jarang aku rasakan selama ini. Agus mendekat sedikit, menjaga jarak sopan tapi tetap intim secara emosional. Bu, kedekatan ini muncul bukan karena dunia kita, tapi karena hati yang saling memahami. Malam ini, kita mulai membentuk sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Mereka duduk di sofa bersama, saling bertukar pandang. Suasana hangat memenuhi ruang, seolah waktu berhenti sejenak untuk menyaksikan momen penting ini. Hati yang berbeda, dunia yang berbeda, kini saling bertemu dan menemukan rasa aman, nyaman, dan saling menghargai. Wanita itu menatap Agus dengan mata berkaca-kaca, perlahan merasakan rasa lega dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Agus, malam ini, aku merasa hidupku berubah. Aku tidak lagi merasa sendiri. Aku bisa percaya padamu, dan aku bisa membuka hatiku sepenuhnya. Agus tersenyum, hatinya hangat. Bu, itu sudah cukup bagi saya. Malam ini, melihat ibu bahagia adalah hadiah terindah. Saya merasa hidup saya juga berubah, karena bisa berbagi ketulusan dan perhatian dengan seseorang sepertimu. Di luar jendela, langit malam yang jernih dipenuhi bintang,
Seolah alam pun menyaksikan malam yang mengubah hidup mereka berdua. Hujan telah berhenti, udara segar menyelimuti halaman rumah, dan cahaya lampu lembut menciptakan suasana magis yang menandai awal dari perjalanan baru mereka. Malam itu, dua hati berbeda, dua dunia berbeda, bertemu dan membentuk ikatan yang tulus dan kuat. Malam yang sebelumnya penuh ketegangan, rahasia, dan kejutan kini berubah menjadi malam yang penuh kehangatan, kedekatan, dan harapan. Malam itu benar-benar menjadi malam yang mengubah hidup mereka, membuka jalan bagi kisah yang baru, indah, dan penuh makna. Agus dan wanita itu duduk berdampingan, saling menatap dengan senyum hangat, merasakan bahwa dunia mereka kini telah berubah, bukan karena harta atau status, tapi karena ketulusan, perhatian, dan hati yang saling memahami. Malam itu adalah titik awal dari hidup baru mereka. Malam yang akan selalu dikenang, malam yang mengubah segalanya.